Jadi di situ tapi udah mulai mikir kalau penguasa gunung itu ingin nikahin si Kembang. Iya, itu. Kalau dari iniannya sih dia bilang sudah menikah secara goib dari pihak si penguasanya itu, si panglimanya itu. Dengan mahar darah head. Darah headnya si Kembang gitu. Benar-benar ini dalam hidup gue ngelihat itu saat dia secara kasat mata untuk bertarung secara goib itu keluar petir, Bang. Keluar petir jedar ya di depan nggak jauh dari tenda kita itu disurkan. Semuanya lihat tuh. Semuanya lihat. Itu posisi terang bulan, bukan yang hujan atau apa, tuh keluar petir. Duar gitu kan, ada kilatan duar gitu. Ya mungkin itu efek dari mereka bertarung secara goib ya. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Seperti biasa malam Jumat itu waktunya sama narasumber. Nah, sekarang di samping gue udah ada Bang Benga yang punya pengalaman mendaki Gunung Gede di tahun 2006 di Malam Satu Suro. Dimana sebetulnya Malam Satu Suro itu ya banyak banget mitos-mitos dan juga misteri tuh yang beredar mengenai Malam Satu Suro. Salah satunya katanya sih nggak boleh tuh keluar rumah ketika di Malam Satu Suro. Nah langsung aja nih kita tanya-tanya. Selamat malam Bang Benga. Malam Bang Fajar. Mendaki Gunung Gede di Malam Satu Suro. Sebelumnya udah tahu belum sih Bang mengenai mitos-mitos yang beredar tuh tentang Malam Satu Suro? Kalau mitos sih sudah pernah dengar ya, tapi untuk ngalami langsungnya awalnya belum pernah sama sekali. Nah, di pendakian 2006 di Gede itu baru tahu. Udah denger tentang mitosnya tapi tetap lanjut berjalan saat itu? Karena waktu itu pas mendaki kita nggak tahu tuh kalau itu posisi Malam Satu Suro. Itu patokan kita tanggal umum aja. Gitu. Tapi ya balik lagi itu kan kepercayaan ya, Betul. Istilahnya kepercayaan orang kan beda-beda gitu. Nah, katanya di pendakian itu juga temennya itu sempet diajak nikah ya? Iya, kalau diajak nikah tapi dinikahi secara goib sih. Dinikahi secara goib sama salah satu penghuni jin sama atau panglima penguasa Gunung Gede. Jadi udah dinikahin secara goib saat secara itu? goib saat itu. Informasi yang kita tanyakan ya langsung. Wah, ini gue penasaran banget sih. Nikahnya itu caranya gimana gitu ya. Dan katanya juga dengar-dengar selentingan sampai hari ini masih digangguin tuh temennya. Masih 15 tahun. 15 tahun. Jadi tapi nggak sering gitu. Kadang-kadang aja sih digangguinnya gitu. Wah, gila banget sih. Makanya ditahan dulu Bang Benga cerita lengkapnya. Nah, sebelum gue lanjutin kayak biasa, kalau misalnya kalian suka konten-konten kayak gini, dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. Terus, kalau lu suka nih sama flanel yang gue pakai, udah pasti dari hoodieku. Ini keluaran terbarunya. Ada kupluknya juga, jadi langsung aja kalian serbu nih. Gue taruh linknya di deskripsi. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya.
kejadian di tahun 2006 saat gue mendaki Gunung Gede Pangrango bersama teman-teman gue ya, 15 orang. Di sini ada perempuannya 5, laki-lakinya itu sekitar 10 orang. Tapi sebelumnya gue mau samarkan dulu nih beberapa teman gue karena dari permintaan mereka juga untuk tidak disebutkan nama asli. Jadi gue ganti inisial aja. Jadi 4 teman gue ini gue ganti inisialnya jadi Mawar, Melati, Tulip, sama mungkin Kembang. Ini gitu. cewek semua? Cewek yang untuk korbannya gitu. Jadi gue inisialin dulu, nggak bisa gue sebut nama aslinya. Karena katanya sampai hari ini pun masih mengalami gangguan ya? Iya, si Kembang ini sampai saat ini masih diganggu sama atas kejadian tahun 2006 itu. Awalnya sih kita tuh naik tahun 2006 tuh di lewat jalur Putri arah Cibodas ya. Biasa ini niat berapa hari di gunung itu? Niat sih biasa 2 hari 1 malam. Jadi Jumat jam 12 kita mulai naik itu, balik ya Minggu paginya turun gitu. Oke, ini teman apa nih Bang? Teman ngumpul aja sih, teman ngumpul kebetulan. Berarti saat itu masih sekolah ya? Enggak, 2006 itu gue udah kerja. Oh, udah kerja. Nah, awal mulai pendakian itu kita jam 12 malam start dari jalur Putri itu, dari base camp. Kita biasalah ngambil air di pos 1. Nah, awal tuh nggak ada kejadian apa-apa biasa. Pas di pos 3 itu yang masih lama ya, yang masih pondokan jalur lama, itu mulai ada tuh kita kayak tanda-tanda ada pohon gerak itu sendiri. Itu sekitar jam 1:30 dini hari. Itu pohon gerak sendiri gini. Nah, Pohon apa tuh gerak? Kayak dia sih kayak pohon apa ya, kayak pohon jenis pinus gitu. Jadi gerak begini sendiri. Pohonnya yang gerak? Pohonnya gerak sendiri. Bukan daunnya? Bukan pohonnya. Pohonnya kecil sih, sekitar 1,5 meter. Jadi masih kecil pohonnya, bukan yang udah gede. Yang lain nggak ada yang gerak di situ? Nggak ada yang gerak. Nah, itu. Kayak awalnya sih kita nggak mikir yang macam-macam ya. Cuma temen gue bilang, baik-baik ini ya. Lu lihat gitu? Oh, gue lihat, gue bilang gitu. Itu pohon gerak sendiri katanya. Ya udah biarin lah, cuekin aja. Anjir, ini pohon yang gerak dong. Pohon yang gerak asli. Begini ini kayak ada yang ngoyak-ngoyak gitu. Ya udah kita lanjut tuh daki, mulai daki. Kita kan terbagi 3 rombongan ya. Jadi yang untuk tim depan, tengah, sama belakang. Kebetulan gue tim belakang, tim sweeper gitu. Mulai daki di jalur arah pos 4. Tiba-tiba gue dapet kabar dari yang rombongan depan. Ada temen gue yang si Kembang ini jatuh, pingsan kayak pisang gitu. Udah bergerak dong yang di belakang untuk segera maju ke tempat kejadian gitu. Gue datangin situ, nah ternyata teman gue si Kembang ini udah nggak sadarin diri gitu kan. Kan kita tanya yang ada di situ, kenapa nih dia? Nggak tahu nih, tiba-tiba jatuh pas lagi jalan gitu kan. Kita coba mau pindahin nih. Jadi coba kita geser ya, maksudnya kita geser untuk jangan di jalur pendakian. Pas kita geser pertama cuma bertiga doang nih mau geser gitu kan. Pas geserin kagak kuat, kagak keangkat. Apa kitanya yang lemes nih yang mau ngangkat atau ada apanya, kan kita juga nggak mikir macam-macam. Ya udah kita panggil lagi tuh yang lain gitu kan. Bantuin untuk angkat gitu kan. Kita berdelapan tuh lakinya. Jadi nggak semuanya bantu ngangkat, kita berdelapan ngangkat. Kegeser cuma 1,5 meter. Wah, ibarat berat itu kayak berat mobil ya. Gua anggap. Itu emang orangnya gede kah? Enggak, atau gimana? Orangnya perempuannya ya kecil, saya setinggi paling 155 lah. Ya normalnya 3 orang aja bisa lah. 3 orang bisa, 2 orang juga sudah bisa gitu kan. Cuma ya saat itu ya anehnya itu nggak, keangkatnya cuma sedikit doang karena saking beratnya gitu doang. Itu saat pendakian ramai pendaki lain atau enggak? Enggak. Waktu itu masih baru rombongan gue aja sih yang yang naik itu ya, karena mungkin kita start di awal jam 12 malam gitu, mungkin jarang. Dan ini jatuhnya tuh jam berapa sekitar? Itu sekitar jam 2 dini hari kejadiannya. Pas kita ini dia juga sedikit ngeracau yang dengan bahasa yang kita juga nggak paham. Waktu itu kita coba bacain, ada teman bilang paling kesurupan nih, takutnya kesurupan. Ya udah kita coba bacain ayat kursi, kita bacain ayat-ayat suci Al-Quran biar dia coba normal. Ada beberapa teman gue yang mencet jarinya, jempolnya gitu, ternyata nggak bisa gitu. Sampai jam sekitar 3:30 kurang itu ada pendaki dari Cipanas
Kalau gue lihat sih dari stylenya tuh kayak peziarah, bapak-bapak dan remaja tanggung. Itu dia melintas. Nah, kita kan belum ceritakan kejadian yang kita alamin. Tapi dia bilang gini, kunaon jang? Dia bilang gitu kan. Terus karena pakai bahasa Sunda, teman gue si Kang Ade yang ranger dari Gede itu, dia yang jawab gitu. Dia bilang, ini teman ada yang kesurupan, kalau Indonesianya ya, tapi dengan bahasa Sunda dia balas. Dia bilang, ada kesurupan katanya gitu kan. Terus pas dia bilang, iya orang kalian dikepung tuh sama ribuan berbentuk tentara kerajaan zaman dulu seperti itu. Kita kaget dong, wah ribuan orang terus bentuk kerajaan lagi, pasukan gitu kan. Pantas tadi kita juga ngangkat itu berat banget. Kok dia bisa tahu yang Nah itu pendaki padahal kita belum ceritakan ke mereka gitu, tapi dia udah ngeliat gitu. Kata dia, iya kalian dikepung katanya sama. Padahal stylenya pendaki biasa tuh. Stylenya kalau kita lihat sih kayak peziarah dari kita tanya sempat dari mana Pak gitu kan, dia bilang dari Cipanas, dia mau tujuannya ke Surya Kencana mau ziarah gitu. Dikepung sama ribuan Dari si bapak itu bilang katanya ribuan prajurit kerajaan zaman dulu gitu. Kita juga nggak tahu maksudnya kita dikepung itu ada salah apa, kita nggak tahu. Dari situ juga dia cuma bilang gitu aja, dia mau lanjutin perjalanannya karena dia tahu itu agak susah untuk nyembuhin teman kita tuh yang kesurupan gitu. Jadi dia nggak bisa nyembuhin saat itu? Enggak, dia cuma bantu, bilang dia udah coba bacain ayat kursi sama Al-Quran aja yang itu. Di situ akhirnya kita putuskan untuk bikin shelter sementara lah untuk istirahat, karena kondisinya juga kan kita juga cukup dingin ya malam, terus lelah. Akhirnya kita juga bikin untuk biar bisa ngisi perut lah, ngisi minum gitu, bikin kopi, bikin sarapan gitu. Akhirnya kita dirikan bentuk bivak gitu kayak dari flysheet untuk anak-anak teman-teman kita nih istirahat gitu. Pas jam 4 sekitaran jam 4 subuh ya, itu masih terdengar suara azan sih dari bawah gitu, walaupun samar-samar. Itu teman kita si Kembang ini tiba-tiba sadar tanpa kita apa-apakan ya gitu, tiba-tiba sadar. Dia bilang, ada apa gitu. Nah kita tanya, lu bener bang gitu kan, si Kembang gitu kan. Dia bilang, iya gua mah kenapa, kata dia gitu. Oh nggak apa-apa, yaudah. Kita nggak mau dia panik, kita nggak mau dia mikir yang enggak. Kita bilang gitu aja, enggak apa-apa, lu tadi cuma pingsan doang kok. Tuh, yaudah nih lu minum, lu istirahat gitu. Kita pagi lanjutin jalan untuk ke Surya Kencana gitu. Pas jam 6 itu gue voting tuh sama beberapa teman gue untuk mutusin nih pendakian ini dilanjutin atau enggak kita balik turun gitu. Dari hasil voting itu diputuskan, oke, kita lanjut tapi nanti nggak perlu ngecamp. Kita langsung lintas dari langsung ke puncak, turun Cibodas. Oke, lintas jalur berarti lintas jalur, jadi nggak perlu ngecamp lagi gitu. Dan pada saat itu si Kembang itu udah kayak orang biasa lagi? Seperti orang biasa, tapi nggak seperti biasanya dia. Biasanya kan dia agak aktif orangnya, tapi si Kembang ini agak sedikit kayak agak sedikit pendiam, tapi normal, tapi nggak kayak dia biasanya gitu. Kita sih nggak mikir emang enggak dan ya. nggak dikasih tahu semalam tuh dia kenapa? Enggak, kita nggak kasih tahu dia kayak gitu. Akhirnya kita lanjut mulai 6:30 pagi itu kita lanjut perjalanan ke Surya Kencana gitu kan. Sampai di Surkan itu sekitar jam 10 pagi. Ada yang foto-foto, ada yang nyiapin untuk buat istirahat lah, memasak. Sampai akhirnya jam 12 itu kita voting tuh. Katanya, Bang, kayaknya ini kita ngecamp dulu deh di sini. Turunnya besok aja gitu, besok pagi. Anak-anak fisiknya udah pada lelah gitu. Jadinya ya udah diputuskan kita ngecamp di Surya Kencana yang di dekat sumber air gitu. Pas lepas asar, setelah kita dirikan tenda itu, kita bikin sekitar 3-4 tenda di Surken itu yang dekat mata air. Lepas asar itu tiba-tiba si Kembang
kesurupan lagi. Dia teriak-teriak kayak orang ngeracau lah gitu. Nah beberapa teman langsung ibaratnya di tenda itu nemenin si Kembang ini untuk jaga-jaga jangan sampai terjadi hal-hal yang enggak gitu kan. Ngeracau apa dia? Ya ngeracau lah, ngomong nggak jelas gitu, kayak ay ngapa ya, bahasa Sunda dengan bicara yang nggak jelas nih, kayak orang ngeracau. Tadi gue pikir juga apa nih kejadian yang kayak semalam lagi atau ini beda gitu. Kita tanya tapi jawabannya tetap bahasa yang nggak jelas, takutnya dia bener hipo atau apa gitu. Tapi dari stylenya dia juga sebenarnya safety gitu kan, untuk kayak jaket dia pakai sleeping bag, dia pakai perlengkapan untuk yang naik gunung yang cukup safety gitu. Tapi ini dia ngeracau lagi gitu. Setelah itu nggak lama temen gue nih si Mawar kesurupan juga, tapi dengan dengan sosok yang berbeda ternyata. Itu kita tahu karena saat itu kita si Kembang ini kan logatnya suaranya itu kayak kelaki-lakian dengan bahasa agak Sunda gitu. Nah si Mawar ini suaranya kayak suara normal, suara perempuan, tapi bukan dia. Tuh dia bilang, kita tanya kamu siapa? Dia bilang saya pendaki yang pernah meninggal di sini. Itu cukup kaget juga kita. Pas di tenda satu lagi tiba-tiba terdengar teriakan lagi dari tenda sebelah gitu, tenda kita juga, mas rombongan kita. Nah si Melati ternyata sama kesurupan lagi, tapi dengan sosok yang berbeda. Dia saat teman kita yang di sana nanyakan, dari informasinya itu sosok anak kecil. Nggak lama berserang si Melati kemasukan, si Tulip pun sama, tapi dengan sosok. Kisah ditanyakan sama teman kita yang untuk jagain si Tulip ini, kayak suaranya tuh suara kakek-kakek, suara kakek-kakek gitu. Akhirnya bingung dong kita ini, hampir dari 5 perempuan yang ikut mendaki ini 4-empatnya kemasukan gitu. Akhirnya dibagi dah tuh laki-lakinya, ada yang jagain si Kembang, ada yang jagain si Mawar, si Melati sama si Tulip gitu. Kita coba bantu biar mereka ini bisa normal gitu. Sampai akhirnya maghrib itu masih tetap keadaan sama kayak tadi gitu. Mungkin beberapa pendaki yang ada di Surken itu ngerasa mau ngebantu kita gitu kan, dengan kejadian ini kok orang kesurupan lama banget, dari abis asar sampai maghrib itu belum kelar-kelar gitu. Abis Isya jam 7-an itu ada pendaki, kita tanya, dia emang dari mana? Dia bilang sih dia salah satu ranger Gunung Salak, dan dia bilang sih salah satu keturunan dari Prabu Siliwangi. Dia coba bantu kita, dia interaksi dengan teman-teman kita itu yang jadi korban kesurupan itu, terutama dia interaksi dengan si Kembang. Si Kembang dengan bahasa Sunda dia berinteraksi, dia tanya, kamu tuh siapa? Terus si Kembang ini bilang dengan bahasa Sundanya, buatnya dia, saya salah satu penguasa di sini. Kamu jangan ganggu ini. Dia bilang sih kalau Sundanya itu istri saya, dia bilang gitu. Kaget dong kita yang ada di situ, istri gitu. Akhirnya ditanya sama si pendaki yang dari Salak itu, dia bilang, memang kenapa disebut istri gitu? Iya, dia itu sudah jadi istri saya karena sudah ada dia, kalau kita itu head ya, darah headnya dia itu di pos 1 itu dijadikan mas kawin bagi untuk nenek dia gitu. Kita sih nggak paham maksudnya itu. Jadi di situ tapi udah mulai mikir kalau penguasa gunung itu ingin nikahin si Kembang. Iya, itu. Kalau dari iniannya sih dia bilang sudah menikah secara goib dari pihak si penguasanya itu, si panglimanya itu, dengan mahar darah headnya si Kembang gitu. Karena kita ditanyakan lagi kan, saat dimana itu dibilangnya di pos 1 saat dia buang air kecil gitu. Tapi emang lagi head saat itu? Kita awalnya nggak tahu kalau dia si Kembang itu head, kita nggak tahu.
Nah, kita tahu pun saat yang tadi ya, tuh diajak ngomong. betul, ditanyakan itu. Kita tahunya dari situ. Sampai akhirnya si pihak si Panglima ini yang masukin si Kembang itu nggak terima. Jadi kayak ngadain perlawanan gitu. Ngadain perlawanan dan si pendaki teman kita ini yang menolongin ini ya secara dia juga sama gitu kayak nantang gitu. Ya udah kita coba adu ilmu gitu. Dan benar-benar ini dalam hidup gue ngelihat itu saat dia secara kasat mata untuk bertarung secara goib itu keluar petir bang, keluar petir jedar ya, di depan nggak jauh dari tenda kita itu disurkan. Semuanya lihat tuh. Semuanya lihat itu posisi terang bulan, bukan yang hujan atau apa tuh, keluar petir duar gitu kan, ada kilatan duar gitu. Ya mungkin itu efek dari mereka bertarung secara goib ya. Sempat kaget, gue juga shock gitu. Gue lihat benar-benar dalam hidup gue ngelihat petir itu ya benar-benar petir kilatan dar gitu untuk tanah tuh. Dan kita pikir udah selesai sampai situ, ternyata enggak. Dan si dia bilang ini sosok yang cukup kuat si yang masukin si Kembang ini. Nah, di yang ada tuh lubang kayak goa gitu di alun Sungai Kenyaran nggak jauh dari sumber air itu. Ada rombongan peziarah dari Salabintana, dari Cianjur. Oh, ini beda lagi sama yang semalam. Beda. Ini agak banyak pakai serban-serban putih mereka tuh. Dan mungkin karena malam satu suro juga banyak yang berziarah ya. Gitu. Awalnya kita juga nggak tahu itu satu suro. Kita masih belum sadar kalau itu satu suro. Gitu. Akhirnya kita bawa kita tanya dulu kan sama mereka, Pak, minta bantuan, ini teman kita ngalamin kesurupan gitu. Segala macam. Akhirnya dari si peziarah ini bilang, "Yaudah, kalian bawa ke sini semua, teman-teman kalian, tenda-tenda kalian bawa ke sini biar kita sembuhkan barang-barang kayak gitu." Udah kita gotong tuh tenda kita, tapi dikosongkan dulu, tas-tasnya kita pindahkan ke yang gua itu, dekat gua itu. Akhirnya kita dikumpulkan tuh sama peziarah itu. Jadi teman-teman kita yang kesurupan itu di tengah-tengah, posisinya di tengah-tengah peziarah itu. Jadi ini peziarah dia mereka keliling gitu. Ini teman kita yang korban 4 orang ini, gue sama teman-teman gue yang lain yang nggak ngalamin itu, yang nggak, maksudnya yang nggak kesurupan itu di sekitarnya doang, di sekelilingnya doang gitu, sambil ngeliatin gitu. Ya udah, tapi dia cuma baca wirid ya, rombongan itu nggak yang interaksi dengan si korban-korban ini, enggak. Jadi cuma kayak wiridin. Nah, satu persatu tuh sekitar jam 11:30 kalau nggak salah, 11:30 Sulip mulai sadar. Terus nggak lama berselang jam 12 malam itu si Mawar sadar. Jam 1 si Melati juga pun sadar. Nah ini sama si Kembang pun nggak bisa. Sampai akhirnya jam 2 itu salah satu peziarah itu berinteraksi. Menanyakan lagi gitu kan. Dengan mungkin karena dia sama-sama peziarah ya ilmunya mungkin lebih tinggi ya. Tapi pada saat itu udah ada yang bilang belum ke abang kalau yang ngerasukin Kembang itu penguasa di gunung itu? Iya, saat yang waktu pendaki dari Salak itu berinteraksi, kita tahunya di situ. Dia bilang itu salah satu penguasa. Yang ini belum bilang nih, tapi yang sekarang nih? Yang ini kita belum bilang. Nah makanya dia mulai berinteraksi gitu. Interaksi dia bilang gitu. Dia bilang, kamu kalau mau ziarah aja, jangan ganggu urusan saya. Gitu. Jadi si peziarah ini ibaratnya diancam si Kembang ini dengan yang si sosok si Panglimanya itu diancam seperti itu. Suaranya berat ya bang? Berat, jadi seperti berat dan berkarismatik sih. Kalau secara gue itu suaranya kayak seorang pemimpin lah, berkarismatik banget tuh suaranya. Jadi kayak mungkin di Indonesianya, bahasa Indonesianya ya, mungkin kalian nggak usah ganggu urusan saya, urusan kalian kalau mau berziarah ziarah aja, nggak usah ikut campur urusan saya. Dari si Kembang nih, si yang sosok Panglimanya itu bilang ke para peziarah gitu. Sampai akhirnya jam 4 subuh lagi, si Kembang tuh tiba-tiba sadar dengan sendirinya. Saat itu berarti 12 jam dia Kembang itu ya, kesurupan. Iya, dari asar lah, dari asar sampai lebih jam 4 subuh lebih dari 12 jam. Dan kita cukup
yang ada di sana teman-teman, maksudnya teman-teman rombongan kita ini cukup lelah juga gitu kan, apalagi 2 malam berturut-turut gitu. Sampai akhirnya kita putuskan ya udah deh, pagi-pagi selesai istirahat kita udah langsung balik aja. Mungkin nih impact kita juga harusnya kan kita memang lanjut tuh dari kejadian malam pertama, harusnya lanjut ngelintas turun ke puncak, turun langsung ke Cibodas, tapi akhirnya malah kita ngecamp semalam. Akhirnya kayak gini lagi kejadian, lebih menyusahkan, lebih kayak capek aja, jadi lebih melelahkan gitu kan. Begitu jam 8 jam 9 kita selesai sarapan, keadaan tuh normal, maksudnya nggak ada hal yang aneh-aneh gitu. Mulai tuh rombongan pertama naik duluan ke arah puncak itu untuk nanti melintas turun Cibodas. Rombongan kedua dan gue biasa di belakang gitu kan sama 4 teman gue ini. Gue naik belakang sampai sebelum puncak nih, jadi sekitar 100 meter lah dari puncak. Gue lagi istirahat di bebatuan itu, di dekat pohon-pohon Cantigi. Tiba-tiba teman gue ada nih 1 orang turun, nyamperin gue berempat gitu kan. Bang, si Kembang sama si Melati itu begitu lagi, kesurupan lagi, mau loncat malah ke kawah katanya. Udah lewatin sling penjagaan untuk yang di puncak gitu. Jadi dia kesurupan mau loncat ke jurang gitu? Ke jurang mau loncat gitu. Nah, kita cukup panik dong yang di bawah gitu kan. Udah tuh buru-buru. Jadi teman gue yang 2 orang naik duluan nih ke atas. Akhirnya gue bawain tas teman gue yang naik duluan kan, karena biar kekejar nih waktunya ke atas gitu kan untuk nolongin yang lain gitu. Sampai di atas ya gitu, dia lagi proses, lagi dipegang-pegangin gitu sama beberapa teman kita, sama dibantu sama pendaki lain yang ada di puncak. Kan banyak tuh pendaki-pendaki lain di puncak gitu. Ya buat tanya, nih kenapa dia tadi dia mau loncat ke kawah nih, si Melati sama si Kembang gitu kan. Udah lewatin sling, udah begitu, udah mau loncat kan. Kalau lepas dari pengawasan ya wassalam gitu kan. Akhirnya pasca di puncak itu udah, jadi yang empat orang ini kita gandeng satu-satu untuk turun. Jadi jangan sampai dia kayak tadi gitu loncat ke kawah atau kemana gitu kan. Jadi gue tuh megang si Tulip, gue sama teman gue ini si Arif itu megang si Tulip, dan beberapa teman gue ada yang megang si Kembang, si Mawar sama si Melati gitu. Jadi sepanjang perjalanan turun dari puncak itu kita gandeng. Berarti semua 4 itu dalam posisi kesurupan pada saat turun? Saat di puncak sebenarnya 2 orang, tapi kita menjaga-jaga jangan sampai 2 orang yang lainnya itu seperti itu. Ya udah kita gandeng semua gitu. Dan memang yang gue pegang pun itu sama, kayak setengah sadar. Jadi kayak bukan dirinya gitu. Padahal itu pagi, posisinya ya siang lah sih, sebelum siang gitu ya. Oh siang, tapi kok kayak gini gitu. Udah, memang sepanjang kita turun itu, apalagi yang sebelum air panas. Air panas itu yang gue pegang itu sempat meronta-ronta. Sempat gue nggak mau pulang. Mau balik lagi. Maksudnya dia nggak mau pulang ikut kita turun gitu, nggak mau minta balik lagi gitu. Dan pas kita ketemu sama beberapa teman di base camp bawah yang udah turun duluan gitu, si Kembang, si Mawar sama si Melati itu, pas kita ketemu mereka di base camp juga, informasinya ternyata si Kembang ini di saat di air panas itu sempat mau loncat juga. Kan air panas itu agak jurang juga tuh kan, sempat gitu juga. Jadi ya ekstra melelahkan bagi teman-teman katanya sih untuk jaga. Jadi perjalanan agak lama tuh. Kita sampai base camp bawah itu sore, sekitar jam 5 sore. Nah, kita disaranin itu karena mungkin kejadiannya udah menyebar ke beberapa pihak gitu ya. Akhirnya kita disaranin untuk ke rumah kuncen yang dari Cibodas itu, nggak jauh dari gerbang yang parkiran tuh. Kalau kita mau masuk ke arah Cibodas, ada rumahnya sebelah kanan gitu. Kita jadinya diungsikan dulu situ untuk dinetralisir gitu. Jadi semuanya kita taruh barang kita semua, istirahat di situ, mandi semua segala macam. Nah, pas maghrib itu kita dikumpulkan di ruang keluarganya gitu lah, mungkin di ruang tengahnya. Kita semua dikumpulkan. Ya si kuncen ini
melakukan kayak wirid lah, kayak baca Al-Quran, ayat suci Al-Quran atau bacaan inilah untuk membantu netralisir gitu. Sampai akhirnya sekitar jam 10 atau setengah 11 malam itu ada teman kita itu ngelihat sosok ngintip dari jendela gitu kan. Jam setengah 12 itu kaca kamar mandi itu kan kalau rumah zaman dulu ada seling kaca gini nih bang, kayak gini lah modelnya, bukan yang model ini tapi mau seling kaca begini, itu digedor-gedor tiba-tiba pang pecah. Jadi kita kaget semua tuh setengah 12. Jadi ada yang posisi belum tidur tuh sempat kaget juga kita. Saat itu udah nggak dilakuin itu lagi, ngumpul-ngumpul lagi, udah pada istirahat. Ada sebagian yang udah tidur, ada juga yang masih kebangun gitu. Sosok apa yang dilihat? Itu berbentuk wujud kayak sosok laki-laki sih ya. Tapi karena mungkin karena jendela atau aja sih ya sosok muka gitu. Tapi untuk gedor-gedor sampai pecah itu yang cukup kita shock, kaget gitu. Siapa yang ngelakuin, iseng banget ibaratnya kan gitu. Terus si kuncinya bilang gini, iya itu pasukannya itu yang gedor-gedor untuk sampai pecah itu. Dia berusaha masuk, tapi udah sama si kuncinya bilang, iya karena ini rumah saya udah pagar, maksudnya pagar secara goib ya, biar mereka itu nggak bisa masuk ke dalam untuk ganggu gitu. Jadi ini kayak nyambung gitu ya sama yang peziarah awal itu. Iya betul. Yang katanya dikepung sama ribuan pasukan. Iya betul. Dan ini sekarang pengen ke kuncinya masuk gitu. Iya, pengen masuk ke rumah kunciannya itu. Tapi karena mungkin si kunciannya sudah memagarkan rumahnya dengan ini, jadi mereka itu nggak bisa masuk, gitu. Nggak bisa ganggu secara langsung ke dalam gitu. Nggak. Makanya teman kita pun yang 4 ini nggak kesurupan atau ibaratnya nggak dimasukin. Udah sembuh ya? Ya ibaratnya kita anggap udah sembuh awalnya gitu. Gue pikir tuh yang dari kuncian kita udah malam nginep itu udah selesai, ternyata enggak, masih berlanjut tuh. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Nah, pas kita udah bermalam di Kuncen, paginya kita putuskan nih, ya kita maksudnya udah normal belum keadaan gitu kan, kata si Kuncennya, udah nggak apa-apa kalian boleh pulang, tapi hati-hati di jalan gitu doang sih. Yaudah kita putuskan siang ada zuhur jam 12-an untuk pulang. Tapi yang kesurupan diajak ngobrol udah normal? Kita diajak ngobrol, kita normal, yang beberapa mereka cuma tahu kalau mereka itu kesurupan. Akhirnya tahu. Ya kita juga, dia kan nanya ngapain kita pakai nginep di sini gitu kan di rumah Kuncen, ya kita jelasin juga kalau mereka itu bla 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 gitu. Akhirnya ya udah kita jam 12 itu kita turun tuh untuk nyegat bus lah untuk pulang ke Jakarta gitu. Yang pertigaan Plang Cibodas itu kita tunggu bus, dapat sekitar jam setengah dua siang itu dapatlah kita bus untuk kita walaupun setelah nego-nego ya untuk pulang ke Jakarta ke Kampung Rambutan. Nah perjalanan pertama biasa aja tuh di bis gitu kan, kita ya istirahat, udah capek lah, udah lelah gitu kita ini. Pas setelah Ciloto itu tiba-tiba si kenek bis ini itu kayak orang ribut ya, kayak orang berantem gitu. Oh pakai bahasa Sunda, dia bilang ngaing gitu. Pokoknya maksudnya ribet gimana? Ya, nah, itu kita awalnya sih nggak ngeh juga kan, karena posisi kita kan lagi istirahat gitu kan. Tiba-tiba dia kayak marah-marah si keneknya itu gitu. Dan bis agak oleng gitu. Nah, dan si supir pun sama kayak orang gelagapan gitu. Nah si kenek itu nyamperin penumpang karena kan si kenek ini kan nggak tahu nih siapa nih. Dia cuma bilang gini, siapa yang punya masalah di sini, kata gitu. Ini kita sampai diganggu, maksudnya si kenek sama si supir ini gitu. Terus kita jelasin dong nih rombongan kita, iya pak, kita nih sebelumnya di waktu naik ke Gunung Gede kita ngalamin kejadian ini. Iya, ini saya di badan hitam besar katanya megangin saya, dan si supir pun matanya diginiin kayak ditutupin gitu. Itu dalam diterjemahkan sama si keneknya, katanya jangan bawa pulang si A gitu, berarti gitu, jangan bawa ke bank nih si inian saya gitu.
dia nggak boleh pulang kayak gitu. Wah kita jiper dong Don, kok kita pikir waktu di rumah kuncen itu udah selesai, ternyata pas kita arah pulang kejadian lagi gitu. Walaupun nggak kesurupan ya, tapi yang diganggu connect sama supirnya. Cuma dibilang gini doang sama connectnya, udah lain kali kalian tuh apa, hati-hati, jangan sembarangan waktu naik gunung gitu. Padahal kita juga nggak jelasin detail kejadian kita apa yang terjadi di gunung gitu. Kalau teman kita ini si Kembang ini dinikahin secara goib sama si panglimanya Gunung Gede, nggak kita jelasin, kita cuma bilang iya kita ada teman kita ngalamin klima kesurupan di waktu kita naik gitu doang gitu. Tapi kuncennya sempat bilang nggak kalau dinikahin tuh secara Iya, goib? kuncennya tuh sempat tahu gitu. Kita tuh sosok panglimanya tuh katanya sosok ular, panglima yang penguasa di Gede itu yang ibaratnya yang menyukai teman kita si Kembang ini, sosok ular lah, dan dia itu ternyata panglima. Kita juga tahu detail itu pas di rumah kuncen gitu. Dan itu benar. Dan itu benar. Karena empat narasumber nih, ibaratnya dari pertama pendaki yang Ziarah dari Cipanas, kedua itu pendaki yang dari orang Gunung Salak itu, terus peziarah dari Salabintana, sama kuncen Cibodasnya. Nah, selepas itu pas di bis kita putuskan nih, setelah kita sampai Kampung Rambutan tuh sore, sepas maghrib sih jam 6:30 malam, kita putuskan untuk kayaknya nih apa masih berlanjut nih gimana. Jadi ada beberapa teman kita yang udah gue mau pulang, gue besok harus kerja. Karena kejadian apa kita itu ada beberapa gue mundur termasuk gue. Jadi gue izin sehari lagi untuk kerja, karena kan harus tadinya kita pulang hari Minggu jadi lanjut hari Senin kan, jadi lanjut gitu. Akhirnya beberapa teman yang harus kuliah, yang harus kerja tuh lanjut apa mereka, gue pulangnya, tapi nanti lu selesai aja deh kemananya gitu. Akhirnya si korban ini sama beberapa gua sama temen gua kayak si Kang Ade, si Arif, semuanya itu ke rumah salah satu teman gua deh yang korban juga, yang sempat dimasukin juga. Anggapnya si Melati gitu kan. Tapi besok besok paginya, kalau nggak salah, besok paginya itu dipanggil tuh almarhum Abah. Ada sosok Abah itu yang ibaratnya kayak kita tuh orang pinter lah, yang sosok bisa gitu. Sama beliau itu kita dikumpulkan tuh di rumah si Melati. Itu dikumpulkan, yang ada aja ya, tahu kan sebagian udah pada pulang. Tuh dikumpulkan, ibaratnya kayak dia ritual untuk nenek dia, cara dia untuk apa netralisir teman-teman kita ini biar sembuh gitu. Nah, di momen dia ritual itu kan jadi gini, ini posisi si Abah, ini posisi si Kembang teman gue yang masih apa ibaratnya masih diiniin, dan beberapa teman gue tuh kayak di ruang itu melingkar nih gue, cuma si Kembang aja nih di depannya, hadapan si Abah gitu. Itu si Abah tiba-tiba kayak gitu-gitu lah gitu, terus tiba-tiba dia berubah suaranya tuh si Abah, jadi kayak sosok suaranya agak berat Sunda. Gue juga pertama gue sama teman-teman gue nggak tahu nih sosok siapa gitu. Cuma suaranya kayak suara gimana ya, karismatik banget si Abah ini, tiba-tiba suaranya berubah kayak sama suara Kembang. Ya si Kembang pun sama suaranya, tapi lebih karismatikan si Abah gitu. Berinteraksi lah nih berdua si Abah dengan si Kembang ini dengan bahasa Sunda, dan si Abah ini kayak logat memarahi gitu, kayak memarahi orang gitu. Ini gitu, kamu pergi, jangan ganggu-ganggu. Ini apa, saya yang Surya Kencana gitu. Itu yang gue dengar, apa yang gue paham waktu itu, dia nyebutin yang Surya Kencana itu si Abah itu gitu. Kamu ibaratnya anak buah saya, jangan ganggu-ganggu ini, kesianan ini gitu. Jadi ternyata itu yang masukin ke sosok Abah itu yang Surya Kencana, dan si panglimanya ini ibaratnya masih anak buahnya yang Surya Kencana. Selepas itu nggak lama tiba-tiba si Kembang blok jatuh tuh, maksudnya dari posisi duduk ini. Tapi sebelum dia jatuh itu dia sempat bilang gini dalam bahasa Sunda ya, karena kan waktu itu dia ngomong Sunda kita nggak paham nih artinya apa. Akhirnya si Abah jelasin gini, itu yang tadi dia bilang sebelum dia jatuh, katanya kalau kalian naik lagi ke wilayah saya, ke Gunung Gede ibaratnya gitu,
kalian harus bawa si kembang, kalau enggak terjadi hal yang kalian tidak inginkan. Ibaratnya kayak gue diancam nih rombongan gue, kalau gue naik ke Gede lagi bakalan digangguin sama pasukannya dia sama dia juga gitu. Nah selepas temen gue itu si kembang normal, maksudnya sadar ya, dia bingung kayak kok gue di sini sih, lah kita ini di mana gitu. Lah kita bingung dong, lah yang selama ini kemarin selepas pasca subuh di malam pertama, terus di Surya Kencana, di rumah Kuncen, sama termasuk di bis gitu ya. Lah itu siapa maksudnya? Kok dia baru sadar dia bilang gitu, kita jelasin, loh bang ini kita lagi di rumahnya sini loh, kita kemarin habis gini-gini, lu ngalamin gini-gini. Ah enggak, kata dia gitu. Jadi si kembang ini nggak ngerasa naik gunung? Dia naik gunung, tapi dia kaget waktu posisi di rumah. Jadi dia merasa masih di gunung harusnya? Masih di gunung gitu. Kan kita bukannya lagi naik gunung ya. Terus kita tanya dong, emang lu ngerasa naik gunung apa yang lu alamin gitu kan? Ya gue sama sosok ganteng, kata dia. Sosok ganteng. Ganteng itu gue diajak jalan-jalan sama naik gunung. Jadi si sosoknya ini berwujud ganteng di dalam pandangannya si kembang. Jadi si Panglima ini dalam sosok, si penglihatannya si kembang itu sosok yang ganteng gitu. Jadi yang nemanin dia selama naik gunung gitu. Nah kan kita bertanya-tanya dong, selama ini pasca subuh itu siapa? Padahal diajak ngobrol nyambung. Biasa, tapi memang nggak aktif, maksudnya nggak seaktif dia kayak biasanya. Dan dia nggak ngerasa tuh. Dan dia nggak ngerasa. Dia ngerasanya jalan sama orang ganteng naik gunung. Iya, maksudnya di rombongan kita itu dia ada sosok cowok ganteng ini ikut bareng kita. Gitu. Itu asli. Ibaratnya kayak yang jadi sempat kita ini kaget. Nah selama ini yang habis pasca subuh itu siapa? Gitu doang. Maksudnya, kok dia baru bener-bener sadarnya itu ya pas yang udah di rumah teman gue itu, yang kita udah di Jakarta posisinya udah disembuhin itu dia gitu. Dari situ sih menurut gue yang cukup pengalaman yang naik, cukup melelahkan lah ya, karena berhari berturut-turut itu nanganin teman kita yang diganggu sama makhluk goib gitu, dan apalagi dinikahin secara goib gitu. Pasca itu pun kita tanya ke Abah gitu, maksudnya secara detailnya ya, kita untuk mensinkronkan apa yang kita alamin dengan sudut pandangnya si Abah gitu. Ternyata si Abah bilang, iya kronologisnya nih ya dari versi si Abah, si kembang ini waktu di pos 1 itu buang air kecil. Nah saat buang air kecil itu dia darah head. Kita konfirmasi dong ke si kembang, emang lu bener lu head pertama di pas lu buang air kecil? Karena ini posisi kembang udah normal ya, maksudnya udah benar-benar normal dia gitu. Dia bilang, iya, gua waktu di pos 1 itu gua head, tapi gua nggak ngasih tahu kalian. Selepas itu katanya memang setelah pos 3 dia tuh ketemu cowok ganteng itu, udah selepas itu dia nggak sadar. Itu berarti kronologisnya dia di pos 1 yang saat sumber air itu, udah lepas itu dia udah bukan sosoknya dia gitu. Setelah itu Abah jelasin apa lagi? Jelasin itu yaitu yang gangguin kita dikepung prajurit itu memang itu anak buahnya si Panglima itu Jin, dan detailnya itu berbentuk ular, sama dengan apa yang digambarkan oleh yang sudah Kuncen juga kayak gitu. Kenapa agak sulit untuk dilepasin dari tubuh si kembang ini ya, karena dia sosok Panglima ya. Panglima berarti kan sosok yang yang gagah lah di dunia mereka gitu. Dan ternyata sampai saat ini pun ternyata si kembang masih diganggu. Kita pikir udah belasan tahun udah peristiwa, ternyata sampai saat ini masih, walaupun nggak kayak waktu itu ya, tapi hanya sekali-sekali. Itu sih informasi yang gue dapat, karena gue juga masih komunikasi sama beliau gitu kan, sama mereka gitu sih. Itu pengalaman gue yang cukup masih sampai sekarang tuh melekat banget di tahun 2006. Itu sih Bang Fajar. Dan apakah ini ada hubungannya sama malam 1 Suro? Dan juga gimana sih proses nikah secara gaib itu? Nah, bakal gue bahas di closing. Kalau gue naik ke Gede lagi, bakalan digangguin sama pasukannya dia sama dia juga gitu. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa sekali ya dari Bang Benga, di mana biasanya kalau nikah itu ya bahagia ya, tapi ini serem banget. Serem banget.
katanya sampai hari ini juga masih mengalami gangguan. Nah, nih gue bakal nanya lebih banyak lagi nih. Hari ini masih diganggu juga katanya si kembang itu. Kalau hari ini sih enggak ya, Maksudnya sampai hari sampai ini saat ini pun masih gangguan sekali-sekali. seperti apa tuh? Biasalah ngeracau gitu. Itu juga informasi gue dapat dari suaminya gitu kan. Kesurupan juga. Kesurupan gitu. Tapi ya enggak yang kayak waktu itu susah keluar yang enggak. Jadi dia cuma masuk paling sebentar ngeracau udah, atau kepala pusing berat, itu aja sih gangguannya. Tapi selalu sama tuh yang masukin. Iya, sosoknya itu juga gitu. Dari yang awal Gunung Gede itu selalu sama. Selalu sama. Anjir. Itu sih yang itu, karena gue masih komunikasi ya, masih apa WhatsAppan lah gitu sama suaminya. Terakhir kapan tuh Bang? Terakhir itu di belum lama sih ya, kalau nggak salah itu di bulan Maret kalau nggak salah, Maret atau April tahun ini. Jadi gue dapet informasi dari apa temen gue itu, dari si korban gitu. Dia bilang gue masih diganggu nih, sosoknya masih sering datang gitu. Terus nggak lama juga kebetulan suaminya temen gue juga si ini. Dia bilang gitu, iya nih si kembang masih diganggu sampai ini gitu. Sekarang apa ya, kesian juga gitu sampai sekarang. Itu kan lama banget ya jangka waktunya ya, 15 tahunan ya. Apa udah dicoba misalnya di ruqyah kah, diapain kah? Udah. Karena waktu yang kita turun pun kan sebenarnya dia udah dinetralisir kan. Dan memang nggak kayak sebelumnya itu yang benar-benar dia ibaratnya jiwanya nggak ada gitu kan, bukan sosok dia waktu itu kan. Yang saat ini mah gangguannya paling dia kayak apa, kepalanya pusing berat, terus kalau dari orang yang kayak orang terdekatnya gitu ya, keluarganya, ya itu ngeracaunya seperti itu sih, sosok si apa yang waktu di Gede itu. Tapi nggak lama setelah di ngajiin itu udah hilang. Nggak kayak waktu itu yang agak susah gitu, nggak. Sekarang tuh agak lebih, mungkin nggak kayak dulu deh gitu aja sih. Tapi ya kita kasihan juga gitu sebagai temen gitu, maksudnya bertahun-tahun dia masih, sosok itu masih diganggu sama si. Dan itu kan sebetulnya banyak lah ya yang mendaki gitu, cewek bukan kembang doang. Iya, betul. Kenapa kok kembang yang dipilih pada saat itu ya? Ya mungkin waktu itu sosoknya, kalau bagi kita nih ya laki-laki, mungkin dia sosok yang cukup apa cantik ya gitu ya. Mungkin bagi pandangan si makhluk halusnya itu juga mungkin seperti itu bagi ini. Kebetulan juga kan yang asal muasalnya dia itu kenapa diganggu itu karena headnya dia, darah headnya. Waktu dia buang air kecil itu yang jadi ibaratnya dianggap mas kawin. Mungkin kalau bagi yang lainnya saat itu haid juga dan buang air kecil jadi ini, mungkin lain juga ngalamin gitu. Mungkin karena kebetulan si kembang ini yang pas haid dan dia buang air kecil mungkin di tempatnya yang disakralkan pihak panglima kayak gitu. Dianggapnya jadi mas kawin gitu. Nah ini ngobrol-ngobrol mas kawin nih, sempet dijelasin nggak sih Bang cara pernikahan secara goib tuh kayak gimana gitu? Enggak sih, kalau mungkin yang kita dijelasin sama Kuncen sama si almarhum Abah juga, ya pernikahan gue di sisi yang kejadian teman gue ini ya udah, jadi pihak si si jin siluman ini ya yang menganggap ibaratnya kayak si A ini, si kembang ini udah jadi istri gitu, dianggap haidnya ini mas kawinnya, jadi dari sepihak aja sih gitu. Kalau prosesi caranya pun mereka juga nggak dijelasin, kita juga nggak dijelasin gitu, nggak tahu lah prosesinya kayak gimana gitu. Pokoknya taunya darahnya itu sebagai mas kawin dan dia udah nikah secara goib gitu doang sih, dari si Kuncen, dari ya orang-orang yang bisa lah gitu, itu aja sih. Dan hubungannya sama malam satu suro apa Bang? Kalau yang gua dapet gua sempat nanya-nanya juga gitu, kenapa di malam satu suro gitu, karena memang mungkin kita di Indonesia itu ada budaya Indonesia, satu suro itu yang cukup disakralkan bagi sebagian kalangan ya. Nah itu kalau yang gue tanya kejadian temen gue ini juga, kenapa si A jadi si kembang ini jadi dini, karena satu suro itu waktu itu katanya mungkin waktunya jin kawin, jin atau siluman kawin gitu. Kebetulan ya jadi pasangannya ya si kembang ini temen gue bagi si jin itu aja sih. Ya, pas momennya aja, pas ngepas aja sih gitu. Tapi gue kalau untuk secara satu soro seperti ini apa kejadian kayak gini-gini sih gue nggak terlalu dalemin banget gitu. Tapi yang karena gue ngalamin waktu di Gede pas satu soro dan apa relevasinya ada gitu dengan kejadian teman gue ini, ya gue anggap
itu cukup sakral. Itu aja sih. Setelah kejadian itu sempat ke Gunung Gede lagi? Sempat, gue selang 6 bulan pasca kejadian itu, gue diajak sama sepupu gue untuk ke Gunung Gede gitu kan, opsi dari salah satu radio di Jakarta. Waktu gue keberatan juga, maksud gue masih traumatik atas kejadian yang gue alamin itu. Cuma sepupu gue bilang, bang tolongkan lu, gue nggak bakal dapet izin dari bapak sama mama untuk naik ke Gede gitu. Gue pengen banget naik pengikut opsi ini, dia bilang gitu. Akhirnya ya udah gue kesana, tapi gue kontak temen gue nih yang si Arif ini sama satu lagi temen gue si Toyan untuk lu tolong susulin gue ya. Gitu. Dan artinya gue tetap jaga-jaga jangan sampai gue kenapa-napa, karena ancaman yang terakhir di rumah temen gue itu yang si Panglima itu sempat ngancam gitu kan, kayak kalian kalau naik kayak nggak bawa kembang bawa lagi. si kembang terjadi apa-apa. Itu yang gue takutin, bukan ke guanya tapi ke sepupu gue yang takut kejadian menimpa gitu kan. Itu aja sih yang Tapi saat itu nggak terjadi apa-apa? alhamdulillah enggak. Sempat dijelasin nggak sih bang, kenapa pada saat itu si Kembang sama siapa gue lupa satu lagi tuh pengen terjun ke jurang gitu? Oh, dia gini. Sosok 4 ini kan si Kembang, si Mawar, Melati, sama Tulip. Nah, si Kembang ini sosok yang Panglima itu. Si Mawar itu sosok pendaki perempuan. Jadi, kalau gue anggap ya, gue sama teman-teman gue bilang ini sosok jahat. Si Kembang sosok jahat yang masukin, si Mawar pun sosok jahat ya. Karena pendaki perempuan yang pernah meninggal di sana, yang dari pengakuannya si saat kesurupan itu sama beberapa informasi dari Kuncen sama ini. Dan si Mawar ini sosok kakek-kakek, si Tulip ini sosok anak kecil. Nah, jadi si kakek-kakek ini sosok baik sih. Jadi ini yang waktu disurken itu ibaratnya kayak kenapa dia masuk ke si Mawar ini untuk nolongin si Kembang dan si Mawar gitu. Karena sosok yang masukin ke dua teman ini nih yang jahat, ibaratnya kayak pengen si teman kita ini ya kenapa-napa di situ gitu ya, amit-amit gitu, jangan sampai. Jadi justru dia merasuki untuk menolong. Gitu. Nah, kalau sosok yang si Tulip ini anak kecil memang kalau kita anggap sosok netral, emang cuma iseng masuk aja gitu. Iya, lagi main-main kali ya. Main-main aja gitu. Ya mungkin dia mau nimbrung kali gitu doang. Tapi dia walaupun sempat Namanya mengganggu bocah gitu juga, kan ikutnya. iya, gitu. Itu sih. Jadi kenapa dia mau loncat ke jurang tuh yang waktu di puncak, sosok yang masukin si Kembang ini dan si ini itu karena memang sosoknya jahat. Jadi si yang masukin sosok satu ini yang pendaki itu, mantan pendaki yang meninggal, jadi biar ada temennya. Dan dia juga yang mendukung banget si Panglima ini untuk si sosok si Kembang ini kenapa-napa, jadi biar ada temennya juga gitu. Itu sih sosok jahat dua itu. Oke, jadi udah terjawab nih guys, kenapa pada saat itu pengen terjun ke jurang ya. Ya, betul. Dan ini terakhir mungkin bang, pertanyaan dari gue ya. Ada nggak sih perbedaan mendaki malam satu suro sama enggak di Gunung Gede? Mungkin kalau nggak cuma di Gede sih menurut gue sih ya. Mungkin di setiap gunung atau setiap wilayah, menurut gue nggak cuma di gunung sih, mungkin di pantai juga. Mungkin karena satu suro itu ya bagi beberapa kalangan yang cukup disakralkan dan cukup beda. Mungkin kalau secara Yang lu alami lah di ya Gede gue kemarin. alamin Gede, gue nggak cuma di Gede waktu satu suro. Waktu gue ke Semeru pun satu suro sama ya gitu dah pokoknya. Iya. Tapi yang memang cukup aneh sih. Satu mungkin terang bulan ya, pas banget satu suro itu cukup bulan itu cukup terang, cukup cerah. Dan kalau secara hal gaibnya ya itu agak sedikit kita tuh agak beda lah naiknya gitu. Tapi mungkin itu hanya nggak semuanya kayak gitu, mungkin hanya ya sekali dua kali aja sih, sisanya sih normal. Dalam case pendakian, kalau yang diceritain ini ketemu orang ziarah aja banyak. Iya, ketemu banyak orang ziarah. Nggak kayak biasanya Nggak gitu kayak ya. biasanya. Jadi Selain itu, apakah ada lagi? ya itu gangguan itu Nggak ada lagi. Kalau secara pendakian nggak ada lagi ya? nggak ada. Itu aja sih. Itu kalau satu suro itu yang cukup gua waktu itu sempat menurut gua oh ternyata satu suro kayak gini ya itu karena kejadian itu. Gua ibaratnya dari banyaknya peziarah itu tadi itu, terus kejadian itu nikah
tempat nikah, waktunya jin nikah lah gitu. Oke Bang Benga, makasih banyak udah Ya, menyempatkan sama-sama. waktunya datang ke RJ5. Gue rasa cukup demikian ya episode Om Mamat pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Bang Benga, RJ5 undur diri. Ciao!